Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk PAS ataupun UAS. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Semester yang pertama, kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Gadis itu duduk di sebuah ruangan kecil dengan rambut yang diatur rapi. Pada leher gadis itu digantungkan kalung dari gigi-gigi hewan. Kutipan paragraf tersebut termasuk jenis paragraf titik-titik. Pilihannya adalah A. Eksposisi, B. Deskripsi, C. Narasi, dan D. Observasi. Maka jawabannya adalah deskripsi, karena menggambarkan suatu keadaan. Soal nomor 2. Teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan tersebut, disebut teks titik-titik. Pilihannya A. Berita, B. Naratif, C. Deskripsi, dan D. Eksposisi. Maka jawabannya adalah C. Deskripsi. Soal nomor 3. Teks untuk soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 5. Jam gadang. Jam gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, jam gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluas taman di sekitar menara ini. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam gadang memiliki denah luas dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah sehingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia, yaitu jam gadang sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Portman Railing House. Portman adalah nama belakang pembuat jam Bernhard Portman, sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Jam gadang dibangun tanpa menggunakan besi penyangga atau adukan semen. Campurannya hanya kapur, putih telur, dan pasir putih. Perhatikan pertanyaan yang ketiga. Gagasan utama pada paragraf kedua adalah titik-titik. Pilihannya A. Jam gadang sebagai penanda kota, B. Jam gadang sebagai hiburan masyarakat, C. Jam gadang sebagai tempat pariwisata, dan D. Jam gadang sebagai interaksi masyarakat. Maka jawaban yang tepat adalah D. Jam gadang sebagai interaksi masyarakat. Nomor 4. Jam gadang didatangkan dari titik-titik. Pilihannya A. Inggris, B. Jerman, C. Amerika, dan D. Belanda.
Perhatikan pada teks, maka jawabannya adalah D. Belanda. Soal nomor 5. Paragraf yang menerangkan deskripsi jam gadang adalah paragraf titik-titik. Pilihannya A 3 dan 4, B 1 dan 2, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Maka jawabannya adalah A, yaitu 3 dan 4. Jadi pada paragraf 3 dan paragraf itu dan 4 itu adalah menerangkan dari jam gadang. Nomor 6, bacalah kutipan teks berikut. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Objek yang dideskripsikan dalam kutipan teks deskripsi tersebut adalah titik-titik. A. Suku Toraja, B. Kabupaten Nrekang, C. Rumah adat, dan D. Masyarakat Toraja. Perhatikan yang yang dideskripsikan adalah tongkonan. Jadi tongkonan adalah C, yaitu rumah adat. Soal nomor 7. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Bukit hijau menjadi latar pantai. 2. Debur ombak pantai terdengar berirama. Yang ketiga, udara di pantai terasa segar. Yang keempat, gelombang air dengan buih-buih kecil. Dan D. Pantai panjang dengan air putih. Kalimat yang digambarkan dengan indera penglihatan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A 2, 3, dan 4, B 1, 2, dan 3, dan 5, C 1, 4, dan 5, dan D 1, 2, dan 4. Jadi perhatikan ini adalah kalimat yang digambarkan dengan indera penglihatan. Maka jawabannya 1, 4, dan 5, yaitu jawabannya adalah C, yaitu bukit hijau menjadi latar pantai, gelombang air dengan buih-buih kecil, dan D. Pantai panjang dengan air putih. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8, bacalah kutipan teks berikut. Lili sangatlah manja. Hampir tiap malam Lili tidur di ujung kakiku. Lili selalu menggangguku jika aku belum mengelus-elusnya. Waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu merindukannya. Aspek yang dideskripsikan dalam kalimat teks tersebut berkenaan dengan titik-titik. A. Fisik tokoh, B. Kehidupan tokoh, C. Sifat tokoh, dan D. Lingkungan tokoh. Perhatikan, Lili sangatlah manja. Nah, itu berarti itu adalah C, yaitu sifat tokoh. Soal nomor 9. Tampan Destawan seorang olahragawan. Ia gemar berlatih setiap hari berlari mengelilingi komplek. Tempat ia tinggal di Skuadron Halim Perdana Kusuma. Selain itu, ia juga melakukan aktivitas di stadion. Kalimat baku yang tepat untuk memperbaiki kalimat tidak baku di atas adalah titik-titik. Perhatikan dari kalimat yang tidak baku kita rubah menjadi kalimat baku. Komplek itu kalimat bakunya adalah kompleks. Skuadron, kalimat bakunya adalah skuadron. Aktivitas adalah aktivitas, F-nya itu bukan F tapi V. Aktivitas, dan stadion menjadi stadion. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, kompleks, skuadron, aktivitas, dan stadion. Soal nomor 10. Topik Pantai Natsepa. 1. Pantai Natsepa terletak kurang lebih 10 km dari pusat kota. Pantai ini terlihat jelas karena letaknya hanya 100 meter dari jalan utama. Pantai Natsepa ini terdapat 2 tempat yang telah dilengkapi fasilitas penginapan. Beberapa tempat yang agak condong ke laut mengalami kerusakan. Yang kelima, pantai ini sering dikunjungi wisatawan asing. Yang keenam, bahkan biasanya pengunjung sampai ke Pantai Liang. Kalimat deskripsi yang sesuai dengan topik tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, 3, dan 5, C 1, 3, 5, dan 6, D 2, 3, 5, dan 6. Maka jawabannya adalah A 1, 2, 3, dan 4.
Selanjutnya soal nomor 11. Bacalah pantun berikut. Sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah. Gembira hati tiada terkira, ibu datang membawa hadiah. Berdasarkan pantun tersebut, baris yang merupakan sampiran adalah titik-titik. Perhatikan bahwa dalam sebuah pantun, dua bait pertama yaitu bait 1 dan bait 2 itu adalah sampiran. Bait yang ketiga dan keempat adalah isi. Jadi dari pantun di atas maka kita simpulkan bahwa sampirannya adalah sari kelapa buah nira pada baris pertama, terus nila diolah untuk sedekah. Soal nomor 12. Cermati pantun rumpang berikut. Ini pantun ada yang belum terisi. Perhatikan, buah cempedak, buah durian, pergi ke pekan naik sepeda. Baris yang ketiganya titik-titik, baris yang keempatnya titik-titik. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah titik-titik. Perhatikan, buah cempedak, buah durian, pergi ke pekan naik sepeda. Dimana kalau pantun itu cirinya adalah A, B, A, B. Jadi perhatikan pada ujungnya yang ada an. Serta part B, sepeda, berarti yang ujungnya da. Dari A, B, C, dan D yang tepat adalah yang D. Jadi supaya tidak sesal kemudian diperlukan selalu sikap waspada. Jadi perhatikan sehingga pola pantunnya menjadi AB, AB. Soal nomor 13. Cermati pantun rumpang berikut. Budaya bangsa disanjung-sanjung, pakai batik tidaklah malu. Titik-titik, agar bangsa dihormati selalu. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah titik-titik. A. Laku dijaga adat dijunjung. B. Ada kucing belajar terbang. C. Terbang tinggi dengan burung elang. D. Kejarlah cita-cita setinggi gunung. Perhatikan pola dari pantun adalah AB, AB. Sehingga yang ujung suku kata yang pertama itu sama dengan ujung kata yang ketiga, yaitu jung dengan jung. Maka jawabannya adalah A. Laku dijaga adat dijunjung. Soal nomor 14. Berikut ciri-ciri umum cerita fantasi kecuali titik-titik. A. Bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari. B. Ide cerita berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. C. Menggunakan latar atau lintas waktu dan luang. D. Terdapat keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Ingat, cerita fantasi adalah cerita khayalan, sehingga yang bukan atau kecuali adalah yang A. Bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 15. Perhatikan gurindam berikut. Carilah olehmu sahabat yang boleh dijadikan obat. Itu adalah gurindam. Amanat dari gurindam tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Carilah sahabat yang bisa membawa dalam kebaikan. B. Carilah sahabat yang membawa obat. C. Carilah sahabat yang berjualan obat. Dan D. Carilah sahabat yang boleh berjualan obat. Jadi maksud dari gurindam itu adalah yang A, yaitu carilah sahabat yang bisa membawa dalam kebaikan. Selanjutnya soal nomor 16. Titik-titik adalah ikan Shachihoko yang diagungi oleh kerajaan Nagoya, Jepang. Kami adalah ikan mas peninggalan Nobunaga Oda yang dipercayai untuk mengusir kesialan dan mendatangkan keberuntungan seperti Lucky Charm. Apa titik-titik sadar kenapa aku bilang kami? Karena titik-titik ada dua di ujung atap teratas kerajaan Nagoya. Urutan ganti yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah titik-titik. A. Kami, kalian, aku. B. Aku, kami, kalian. C. Aku, kalian, kami. Dan D. Kalian, kami, aku. Maka jawabannya adalah C. Aku, kalian, kami. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Aku adalah ikan Shachihoko yang diagungi oleh kerajaan Nagoya, Jepang. Kami adalah ikan emas peninggalan Nobunaga Oda yang dipercayai untuk mengusir kesialan dan mendatangkan keberuntungan seperti Lucky Charm. Apa kalian sadar kenapa aku bilang kami? Karena kami ada dua di ujung atap teratas kerajaan Nagoya. Soal nomor 17. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang mengumpulkan kayu bakar. Ia bernama Lila.
Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sakit di rumah titik-titik. Neneknya tak bisa bekerja. Titik-titik, Lilalah yang bekerja mencari uang dengan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pinggiran kota. Pada suatu hari ia mendapatkan kayu yang sangat banyak. Titik-titik, ia masuk ke dalam hutan dan semakin masuk ke dalamnya. Urutan konjugasi yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah titik-titik. Jadi titik-titiknya itu nanti diisi. Pilihannya A tetapi maka sehingga, B sehingga maka karena, C karena maka sehingga, dan D dan maka karena. Maka jawaban yang tepat adalah A, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang mengumpulkan kayu bakar. Ia bernama Lila. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sakit di rumah, tetapi neneknya tak bisa bekerja. Maka Lilalah yang bekerja mencari uang dengan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pinggiran kota. Pada suatu hari ia mendapatkan kayu yang sangat banyak, sehingga ia masuk ke dalam hutan dan semakin masuk ke dalamnya. Soal nomor 18. Perhatikan pantun berikut. Ananda cantik penyuka madu. Madu diambil di hutan asri. Selalulah menuntut ilmu sebagai bekal nanti. Kata penuntut dalam puisi tersebut memiliki maksud titik-titik. A. Mencari, B. Berusaha, C. Menagih, dan D. Menuju. Maka jawabannya adalah A. Mencari. Jadi menuntut ilmu itu sama dengan kata mencari ilmu. Soal nomor 19. Baris pertama berisi soal. Masalah atau perjanjian merupakan ciri dari titik-titik. Pilihannya A. Gurindam, B. Mantra, C. Seloka, dan D. Pantun. Maka jawabannya adalah A. Gurindam. Soal nomor 20. Rima pada akhir tiap baris A, B, AB merupakan ciri dari titik-titik. Pilihannya A. Syair, B. Gurindam, C. Pantun, dan D. Mantra. Perhatikan. Salah satu ciri dari puisi lama yang tiap barisnya itu, akhir tiap barisnya itu AB-AB adalah pantun. Itu rimanya itu adalah AB-AB. Nomor 21. Salah satu ciri teks prosedur adalah memuat titik-titik. Pilihannya A. Opini penulis, B. Instruksi, C. Dialog, dan D. Gambar. Maka jawabannya adalah B. Instruksi. Berikut ini jenis teks prosedur yang tidak perlu mencantumkan bahan-bahan kecuali. Nah, ini yang tidak perlu mencantumkan bahan-bahan kecuali, ya. Maka teks prosedurnya berarti harus mencantumkan bahan-bahan. Pilihannya A. Teks prosedur yang menjelaskan cara kerja, B. Teks prosedur yang berisi instruksi untuk melakukan aktivitas tertentu, C. Teks prosedur yang berhubungan dengan perilaku manusia, dan D. Teks prosedur yang berisi resep jamu beras kencur. Nah, ini yang harus mencantumkan bahan-bahan itu adalah yang D. 23. Struktur teks prosedur terdiri atas titik-titik. Pilihannya A. Orientasi dan tujuan, B. Tujuan dan reorientasi, C. Langkah-langkah dan orientasi, D. Tujuan dan langkah-langkah. Maka jawaban yang tepat adalah C. Langkah-langkah dan orientasi. Soal nomor 24. Berikut adalah ciri-ciri teks prosedur kecuali. Perhatikan kata kecuali. Pilihannya A. Disusun secara alfabetis, B. Memiliki langkah-langkah, C. Urut dan logis, D. Menggunakan kalimat imperaktif. Maka yang jawaban yang benar adalah A. Disusun secara alfabetis. Jadi untuk teks prosedur itu tidak perlu disusun secara alfabetis. Nomor 25. Perhatikan kutipan teks prosedur berikut. Menikmati sarapan pagi dengan nasi goreng memang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Agar tak bosan menikmati nasi goreng setiap hari, Anda bisa membuat nasi goreng ini dengan berbagai variasinya. Nah, kali ini campuran dada ayam dan udang goreng menjadi pilihannya. Yuk sajikan hangat di pagi hari agar lebih semangat lagi. Kutipan tersebut merupakan bagian struktur titik-titik. A. Pembukaan, B. Tujuan, C. Langkah-langkah, dan D. Penutup. Perhatikan. Maka jawabannya adalah A. Pembukaan.
Soal nomor 26. Bacalah kutipan berikut. Ketiga, siapkan media tanam terdiri dari tanah serta pupuk kandang. Kalimat di atas terdapat kalimat perintah yaitu titik-titik. A. Media tanam harus terdiri dari pasir dan tanah. B. Siapkan media tanam. C. Tanah serta pupuk kandang. D. Kompos dan pupuk kandang adalah media tanam. Maka jawaban yang benar adalah B. Siapkan media tanam, itu adalah kalimat perintahnya. 27. Teks yang menunjukkan dan menjelaskan proses dalam membuat dan mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur disebut titik-titik. Pilihannya A. Teks cerita fantasi, B. Teks deskripsi, C. Teks fabel, dan D. Teks prosedur. Maka jawabannya adalah D. Teks prosedur. Jadi teks cerita fantasi adalah teks tentang yang bersih cerita hayalan. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan seolah-olah kita berada pada keadaan tersebut, dan teks fabel adalah teks untuk cerita tentang binatang. 28. Cermati kalimat berikut. Cucilah buah sampai bersih. Jenis kata keterangan yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Cara, B. Alat, C. Jumlah, atau D. Tujuan. Perhatikan kata sampai bersih yang garis miring dan digaris bawahi. Itu adalah kata keterangan A. Cara. Nomor 29. Kalimat berikut yang menunjukkan pernyataan saran adalah titik-titik. Pilihannya A. Rebus air sampai mendidih, B. Masukkan mie, C. Tambahkan dengan bumbu, dan D. Akan lebih nikmat bila disajikan dalam keadaan hangat. Maka yang berisi saran adalah yang D. Akan lebih nikmat bila disajikan dalam keadaan hangat. Yang A, yang B, dan C itu adalah kalimat yang berisi perintah. Selanjutnya soal nomor 30. Bacalah teks berikut. Yang pertama, tanaman selada sebenarnya tahan dalam keadaan segar selama beberapa waktu. Yang kedua, dengan catatan pada saat penyimpan sebaiknya di tempat yang dingin. Yang ketiga, caranya tempat itu ditaburi butiran atau remukan es. Arti kata butiran yaitu titik-titik. Itu silahkan nanti dilihat di KBBI. Pilihannya A. Padat dan rapat, B. Banyak lubang, C. Bulat-bulat kecil, dan D. Remahan yang tidak rata. Jadi kata butiran itu artinya adalah bulat-bulat kecil. Selanjutnya soal nomor 31. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 31. Sebutkan struktur teks deskripsi. Nah, ini jawabannya adalah struktur teks deskripsi yaitu 1. Identifikasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Soal nomor 32. Tuliskan 3 kalimat yang mengandung majas personifikasi. Ingat, majas personifikasi adalah yang mengibaratkan benda mati seolah-olah benda hidup. Kalimatnya adalah A. Kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Perhatikan, nyala lilin kan benda mati, menari-menari seolah menjadi benda hidup. Yang B. Kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Ingat bahwa kasur adalah benda mati seolah-olah bisa memanggil. Nah, itu adalah seolah-olah sebagai makhluk hidup. Yang C. Bunyi sirine pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami pinggir. Perhatikan kata menjerit-jerit. Perhatikan bahwa bunyi sirine itu adalah benda mati. Seolah-olah menjadi benda hidup bisa menjerit-jerit. Itu adalah majas personifikasi. Selanjutnya nomor 33. Tuliskan ciri-ciri pantun. Nah, ini adalah ciri-ciri pantun. Jadi satu bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Memiliki rima A, B, AB. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 34. Apa yang dimaksud teks prosedur? Maka jawabannya adalah teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Soal nomor 35. Sebutkan struktur teks fantasi. Maka jawabannya
Struktur teks fantasi yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Demikianlah contoh soal untuk PAS Bahasa Indonesia kelas 7 semester yang pertama kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.